Kalau isu sih masih trending topik pandemi COVID-19, tapi di samping itu ya di mana teknologi revolusi 4.0 yang dulu sudah ada 2017 yang kita tidak mengikuti, dan sekarang kita sudah membiasakan diri. Ya, terutama lebih banyaknya penggunaan teknologi di masyarakat. Yang dulunya masyarakat sedikit, sekarang sudah banyak menggunakan teknologi. Dan di samping itu lebih banyak otomatisasi, di mana lebih banyak kerja mesin daripada kerja manusia. Di samping itu mobilitas kita juga lebih sedikit, karena kan kita bisa melakukan apa aja tanpa ada batas waktu dan jarak. Semua dengan mesin. Mungkin itu. Kalau ditanya tentang isu-isu yang beredar global pada saat ini, pasti kita semua berbicara tentang masalah COVID-19. Nggak terlepas di Indonesia juga seperti itu. Mulai bulan 3 sampai bulan September ini kita terus dihantui oleh COVID-19. Ya, isu-isu kesehatan seperti itulah yang saat ini sedang beredar kan. Ya, tinggal kita secara manusia gimana penanganannya, gimana kita harus melakukan jaga jarak, pemakaian masker agar terhindar dari COVID-19. Mungkin itu. Isu yang hangat saat ini apa ya? Oh ya, COVID-19. Isu yang mulai dari bulan 3 sampai saat ini belum mereda-reda juga di seluruh lapisan masyarakat, dan bahkan di dunia, di Indonesia, di sosial media kita pasti selalu mendengar berita yang mengenai COVID dan COVID lagi. Dan saat ini kita baru juga mendengar tentang berita vaksin yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah kita untuk diproduksi sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakannya. Perkembangan hukum global, berkembang pesatnya teknologi informasi, di mana informasi dari satu penjuru dunia dapat diketahui dalam waktu yang singkat. Isu-isu global yang beredar pada saat ini, di masa pandemi COVID-19 akan mempengaruhi perekonomian dunia. Jika virus corona tidak dapat dikendalikan, maka tingkat resesi dunia akan semakin meningkat. Banyak negara-negara yang membatasi aktivitas masyarakat ataupun lockdown. Pembatasan aktivitas ini, penutupan berbagai macam aktivitas perdagangan dan anjloknya pariwisata akan membuat perekonomian dunia semakin merosot. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa Indonesia harus menjalankan kebijakan reformasi perekonomian untuk menghadapi pandemi corona. Salah satunya dengan cara menyusun Omnibus Law. Luhut menjelaskan, dalam persaingan global, Indonesia tidak boleh bersikap introvert, atau bisa dibilang tidak boleh hanya mengurusi urusan di dalam negeri saja. Perlu juga melihat tren perkembangan zaman secara global. Kan kita bersaing global, kita tidak boleh introvert, kita tidak boleh hanya lihat ke dalam, kita harus lihat keluar. Begitu kata Luhut dalam pidato ilmiah Indonesia in the Extraordinary Time di kampus Universitas Indonesia Depok. Di sisi lain, antara negara saat ini juga tengah bekerja sama untuk menemukan vaksin dari virus corona ini. Sebab, vaksin menjadi penentu kembali bergeraknya perekonomian dunia seperti sedia kala. Orang mulai melihat ada trade-off mengenai vaksin karena menyangkut kemanusiaan. Dan itu sekarang mengarah katanya. Saat ini sudah ada beberapa jenis vaksin yang sedang dilakukan pengembangan. Ada vaksin G42 yang tengah dikerjakan Indonesia dengan Sinovac. Menko Luhut menyebut, kerjasama ini terjalin berkat hubungan baik Presiden Joko Widodo dengan Pangeran Abu Dhabi, Zayed bin Zayed. Dengan Presiden Jokowi mereka telepon-teleponan. Mereka bilang mau coba bikin. Saya bilang, Pak Presiden, Pak, kita harus dorong ini, kata Luhut. Tak hanya itu, pemerintah Indonesia saat ini sedang mengembangkan vaksin merah putih yang dikerjakan oleh para ilmuwan di Indonesia. Untuk itu, dia menilai pandemi ini ternyata membawa banyak keuntungan dengan mendorong tiap negara bergerak lebih cepat.
Jadi kita harus melihat juga COVID-19 ini punya sisi yang membuat kemandirian kita menjadi baik, pungkasnya. Kalau dari sisi saran, coba kita jadikan momentum ajang COVID-19 ini selama pandemi ini kita jadi lebih mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak ya kita bakal kesusahan menghadapi kehidupan karena semua sudah lebih praktis, efisien dan efektif. Itu aja sih. Mungkin saran dari saya untuk penanganan COVID-19 ini ya bagi kita ya sering-sering mencuci tangan, kemana aja pun kita pergi gunakan masker, saling jaga jarak, ya hal-hal yang nggak penting jangan dulu keluar rumah lah. Ya kalau masalah belanja kalau bisa online ya kenapa nggak online aja. Terus ya mungkin itu aja. Oke. Ya, harapan kita semoga vaksin ini segera benar-benar tuntas dan bisa digunakan oleh seluruh warga, bahkan warga Indonesia sehingga kita bisa kembali beraktivitas dengan normal. Terima kasih. Waspada terhadap wabah COVID-19 sama pentingnya dengan waspada terhadap perkembangan informasi global. Hati-hati dalam menerima informasi. Jangan terima informasi sebelum menelaah dengan baik. Hati-hati jangan sampai kita jadi korban hoax. Saran saya, kita ikuti dan patuhi protokol yang telah ada dan kita manfaatkan perkembangan teknologi yang lagi berkembang seperti menjaga jarak. Kita bisa berbelanja online, belajar online, dan belajar dari rumah. Kalau bukan kita yang memulainya, siapa lagi?